Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan. Saya Nazril Alim. Saya Amar Bintang. Saya Agil Nafis. Di sini kami akan melakukan praktek menanam cabai dengan metode hidroponik. Berikut videonya. Selanjutnya kita akan menambahkan 2 lubang di bagian sini dan sini untuk memasukkan kain flanelnya sebagai media nutrisi naik. Oke, setelah tadi sudah digolongi, hasilnya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya setelah selesai dilubangi, kita akan memasukkan kain flanelnya. Yang jadinya akan seperti ini. paling Kemudian botol ini kita potong di atasnya sebagai wadah tempat menaruh nutrisi dan sebagai tempat buat tanamannya. Setelah botol tadi dipotong, botol ini diisi wadah bibitnya dan akan diisi air nutrisinya. Oke. Kemudian di sini step selanjutnya kita memisahkan tanah dari media lamanya. Kita ambil dikit-dikit aja, sisakan sedikit. Kemudian di sini kita masukkan dulu sekam bakarnya sedikit untuk menutupi bagian bawahnya. Nah, kemudian masukkan tanaman bibitnya ini ke dalam sini. Nah, setelah itu timbun lagi dengan sekamnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan air yang tadi sudah diracik, yaitu vitamin A dan B, ke dalam tanaman tersebut. Seperti ini, pelan-pelan. Oke, sedikit saja. Oke, di sini kami sudah membuat 2 tanaman. Yang tadi kami tidak rekam satunya. Nah, mengapa kami membuat tanaman 2 ini? Karena kami ingin bertujuan untuk mengetahui perbandingan di mana tanaman yang ditanam secara langsung dengan matahari dan juga tanaman yang ditanam di dalam ruangan atau tidak secara langsung terhadap matahari.
pemirsa, di sini adalah hasil perkembangan dari tanaman cabai hidroponik kami hari ketiga. Di sini mengalami perubahan, yaitu membesarnya atau berkembangnya daun yang lama kemarin, kemudian munculnya daun kecil yang tumbuh, yang berartikan yaitu ada pertumbuhan dalam tanaman cabai hidroponik kami ini. Kemudian ada bercak hitam di batangnya, itu tidak masalah. Ya, itu saja. Oke teman-teman, ini tanaman yang kedua, yaitu tanaman yang kami simpan di dalam ruangan dan tidak terkena cahaya matahari. Pada tanaman kedua ini sepertinya tanaman tidak berkembang secara cepat, dan juga beberapa daun tampak seperti layu dikarenakan tidaknya terkena oleh cahaya matahari. Sekian teman-teman. Oke teman-teman, pada hari keempat di sini pada tanaman yang kami simpan di dalam ruangan atau tidak terkena matahari, di sini daunnya nampak gugur satu ya. Mungkin dikarenakan kekeringan atau kurangnya sinar matahari yang masuk ke dalam tanaman. Diinfokan pada hari keempat daunnya gugur satu ya kawan-kawan. Nah, sedangkan tanaman yang terkena sinar matahari di sini masih nampak segar dan daun yang kecil-kecil mulai tumbuh membesar. Di sini daunnya, tanamannya juga terlihat berkembang dan bertumbuh secara normal dan baik. Baik teman-teman, ini perkembangan hari kelima. Tanaman yang tidak terkena sinar matahari atau cahaya secara langsung di sini tampaknya tanamannya berguguran ya. Hanya sisa satu batang dan satu daun. Kita lihat perkembangan selanjutnya, apakah dia masih bisa bertahan hidup atau bahkan tanamannya akan mati. Begitu, ditunggu perkembangan selanjutnya. Sedangkan pada tanaman yang terkena sinar matahari, di sini tanamannya nampak tumbuh dan tetap berkembang. Di sini daun yang kecil mulai membesar dan tumbuh daun baru, dan juga tumbuh tunas baru di bagian sini. Di sini tanamannya nampak segar dan tetap tumbuh. Ditunggu perkembangan selanjutnya. Jadi ini adalah tanaman yang berada di dalam ruangan setelah 10 hari dan sekarang sudah mati. Jadi penyebab tanaman ini mati dikarenakan tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga tumbuhan ini mengering. Jadi tanaman pada hari 10 yang berada di luar tumbuh berkembang biak, yang awalnya 5 cm sekarang jadi 9 cm, naik 4 cm. Jadi teman-teman, ini kita akan melakukan proses penggantian air di hari ke-10. Pertama itu kita buang air yang lama karena airnya sudah tidak begitu baik solusinya teman-teman. Kita ganti airnya. Di sini juga akarnya sudah mulai sampai bawah, yang menandakan tanamannya tumbuh dan segar ya. Ini kita masukkan air vitaminnya yang sudah diracik. Secukupnya saja, nggak usah banyak teman-teman. Karena di sini bawahnya masih kotor guys, kita bersihkan dulu. Pas binanya teman udah banyak, kita masukkan lagi, kita kembalikan tanamannya. Nah, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Ini adalah penampakan setelah diganti air. Tanaman cabai ini sudah berkembang dengan baik dikarenakan terkenanya cahaya matahari dan juga air yang cukup bagi tanaman cabai ini. Kemudian setelah 10 hari ini dia menampilkan perkembangan yang baik dan juga batang yang sehat, sehingga nanti kedepannya tanaman ini akan berbuah dengan lebat.